podcast edukatif kita hari ini, di era yang penuh tantangan kepemimpinan global, kita akan membahas satu tema yang sangat fundamental, yaitu konsep kepemimpinan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya didampingi oleh 3 narasumber. Hai. Itulah ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Baik. Bila hari ini kita akan mengupas tentang penjelasan konsep, analisis kasus faktual, pendapat ulama dan tokoh dan aksi kontemporer dengan kondisi masyarakat hukum dan politik saat ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama kepada Mbak Nadia. Menurut Mbak Nadia, apa itu kepemimpinan dalam Islam dan apa kriteria utamanya? Jadi menurut saya kepemimpinan dalam Islam itu adalah disebut sebagai khalifah. Jadi khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini yang bertugas menjaga dan memakmurkan segala makhluk. Telah jelas di dalam Al-Quran juga ada ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di mana bunyinya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan juga ada menurut para ahli yaitu Profesor Tri Hanggono Ahmad dari Universitas Pajajaran. Jadi menekankan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin. Setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, baik dirinya, keluarganya ataupun masyarakat lainnya. Terima kasih kepada Mbak Nadia atas jawabannya. Selanjutnya, menurut Mbak Ade, contoh pemimpin yang ideal dalam Islam itu seperti siapa? Oke, contoh pemimpin ideal itu bisa dilihat dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan Islam. Pemimpin seperti yang telah ditunjuk oleh Allah untuk seluruh umat, tepatnya untuk kita mengadu, tempat untuk kita menuntut hak. Jadi dalam Islam itu pemimpin bukan hanya untuk yang paling kuat, tetapi yang bisa bertanggung jawab dan paling dekat dengan Allah. Begitu sih. Selanjutnya, menurut Mbak Bila, bagaimana pandangan Mbak Bila tentang kasus kepemimpinan aktual di Indonesia, terutama terkait tentang kasus korupsi? Mengenai tentang korupsi, kita banyak sekali akhir-akhir ini beredar tentang korupsi di Indonesia. Terutama salah satu contohnya yaitu tentang kasus BBM atau korupsi dari Indonesia kemarin. Nah, ini melibatkan pemimpin Menunjukkan mekanisme kepemimpinan di Indonesia itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal tindakan korupsi itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan rakyat tersebut. Nah, dalam era modern sekarang ini juga kepemimpinan Islam itu banyak kesamaannya dengan kepemimpinan yang pada umumnya. Tetapi juga itu semua tetap harus berlandaskan pada ajaran agama Islam, terutama tentang etika dan tanggung jawab kepemimpinan tersebut. Oke, menurut Mbak Ade, apakah kepemimpinan saat ini sudah memenuhi kriteria kepemimpinan dalam Islam? Oke, kan pemimpin saat ini itu memenuhi kriteria kayak adil, berilmu, bertanggung jawab, serta praktikal melakukan Allah. Di Indonesia ini, terutama di pemilihan, sering muncul tarik-menarik tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin. Islam mengajarkan bahwa pemimpin bukan untuk kelompok kecilan, tetapi untuk menjaga kemaslahatan penduduk yang untuk bertanggung jawab besar. Oke, menurut Mbak Nadia bagaimana? Jadi menurut saya ada tafsir dari Imam Al-Ghazali di mana tafsirnya itu menjelaskan jadi tentang syarat-syarat kepemimpinan itu seperti contoh kan Rasulullah itu dari suku Quraisy ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak harus dari suku Quraisy. Jadi dalam konteks modern pemimpin itu tidak harus dari suku tertentu atau adat tertentu atau orang tertentu, tetapi sebagai seorang pemimpin ialah harus yang kompeten dan bertanggung jawab atas apa yang dihadapinya, apa yang ditanggunginya. Terus konsep ini juga disebut sebagai syurukah. Mungkin itu saja. Menurut ketiga para narasumber, apa pendapat ulama klasik tentang syarat kepemimpinan? Baik, ataupun satu pendapat ulama yaitu ada 7 syarat kepemimpinan. Adil,
itu adalah laki-laki dan telah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Terus yang ketiga memiliki ilmu. Jadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang pintar itu adalah pemimpin yang memiliki ilmu untuk mengatur semua tatanan yang dipimpinnya. Terus yang terakhir yaitu seorang pemimpin itu harus berakhlak baik, terus beradil kepada seluruh yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus berperilaku adil. Imam Al-Ghazali yang mengatakan tentang pemimpin itu menjadi tegaknya agama. Tidak sepenuhnya pemimpin itu tidak sepatutnya pemimpin itu seorang muslim harus taat pada pemimpin tapi dalam batas tertentu. Selanjutnya bagaimana menurut Al-Ghazali tentang relevansi konsep kepemimpinan Islam dengan kondisi masyarakat umum dan politik saat ini. Saat ini dibaca berita dengan sebagai presiden Amerika Serikat kita itu melihat bahwa pemimpinan dan kepemimpinan itu dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh nilai berpendapat kepada pemimpinnya. Sementara itu di Indonesia ini masih mendapatkan masalah seperti korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya tanggung jawab dari sebagai pemimpin. Ya, prinsip kepemimpinan Islam adil, berilmu, dan bertanggung jawab secara moral kepada Allah maupun kepada masyarakat sangat relevan untuk mengatasi korupsi dan memperkuat demokrasi, terutama pada zaman kita yang sangat relevan di zaman ini ya. Dan juga sekarang itu banyak kelompok yang masih menganggap kepemimpinan itu sebagai kelompok ya. Jadi Islam itu mengajarkan kepemimpinan itu bukan untuk kelompok kecil, tapi juga untuk menjaga kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, jadi kita itu juga perlu untuk mengkritik pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang memiliki ilmu yang cukup, tidak memiliki ilmu yang cukup, terus juga yang tidak bertanggung jawab. Jadi setiap manusia itu adalah pemimpin yang harus diterapkan dan amalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat ataupun di instansi lainnya. Jadi dalam Islam itu kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Seorang pemimpin juga harus memiliki ilmu, bersikap adil, menjalankan tugas dengan baik karena akan dimintai pertanggungjawaban yang ada dari Allah ketika hari kiamat. Nah, juga dari Rasulullah dan para ulama kita itu belajar bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang beriman kepada Allah, yang memiliki ilmu untuk menjalankan dan dapat adil, dan juga mampu membawa masyarakat itu menuju kebaikan. Jadi di era kontemporer teknologi ini tetap relevan untuk mengatasi solusi, memperkuat demokrasi dan menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera dan harmonis. Ya, mari kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri karena pada akhirnya setiap manusia itu adalah seorang pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Baik, mungkin kiranya kita itu harus sangat banyak berterima kasih kepada para ulama kita. Salah satunya yaitu Imam Al-Mawardi, Imam Al-Maududi, Imam Al-Ghazali yang telah memberikan panduan kepemimpinan yang sangat mendalam. Dan terima kasih juga kepada Profesor Tri Hanggono Ahmad yang telah memperkenalkan konsep personal leadership yang sangat relevan untuk masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini bersama saya sebagai ketua dan rekan saya sebagai Hasan. Terima kasih kepada narasumber telah hadir podcast kami. Sama-sama. Hai teman-teman, itulah video podcast kami hari ini. Jangan lupa saksikan dan like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye.